Silakan duduk. Shalom. Selamat malam ibu-ibu. 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 Bapak-bapak. Nanti ya. Bapak belum tahu ya. Sekarang saya mau minta bantuan ya, bapak-bapak. Ada bapak-bapak di sini? Oh ada ya. Aku kira di sini ibu-ibu semua. Saya pikir ini anak SMA semua, ada ibu-ibu semua. Saya minta bantu ya, membantu saya untuk kita bisa agak santai lah, jangan tegang ya. Kalau ibadah di gereja yang keren sekali ini, kalau kita tegang itu, apalagi AC-nya kuat dingin. Saya punya bantu. Kalau saya sebut bapak bilang iya gitu ya. Nah, setuju bapak? Atau perkarya ya boleh. Pokoknya yang laki lah. Bantu gitu. Kalau bilang bapak-bapak ya. Nah, kalau ibu-ibu itu beda lagi ya. Tadi kan udah diambil bapak. Kalau ibu-ibu pakai ye. Nah. Ibu-ibu. Ibu. Bapak. Oh bapak. Oh mantap ya. Berarti di sini ada dua jenis kelamin. Tidak ada yang inter. Yang tidak pria, tidak wanita. Sekarang kita sebelumnya saya menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena saya ini ya di usia saya yang sangat belia ini ya, saya ini sangat muda ibu ya. Tadi saya ketemu dengan ibu yang bersalahkan tadi, Bu, usia kita sama katanya. Oh ya kak, kalau gitu kita dua sama 25, aku bilang. Oh muda sekali ya. Di usia saya sangat belia ini, oh salah ya, bukan 25 ya, 52. Nah kebalik 52. Jadi saya sangat bersyukur ya. Saya sangat bangga bersyukur kepada Tuhan di mana saya masih bisa diberikan kesempatan untuk berdiri di mimbar yang terhormat ini, mimbar pelayanan ya, apalagi di gereja Immanuel Sintang ini yang terkenal dengan gereja yang megah. Mungkin ikon gereja di Sintang ya, mungkin di Immanuel, Betel. Nah, jadi saya di usia yang sangat muda ini ya, jadi saya sangat bersyukur ibu-ibu, bapak-bapak. Oh 3 kali. Jadi bersyukur ya. Jadi saya merasa sangat dihargai. Terima kasih sekali lagi pengurus Perkawan Daerah 1 Sintang, Pedesasin ya, pengurus daerah 1 Sintang, Perkawan yang telah mempercayakan tugas mulia ini, dan juga kepada panitia yang luar biasa ini, yang hebat-hebat ini ya. Saya sangat berterima kasih. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu, dan hanya Tuhanlah yang memberikan berkat dan berlimpah. Amin. Baik, malam hari ini saya ingin mengajak kita membaca salah satu ayat di tema ini. Kita baca dulu temanya, karena saya mau ambil khotbah tentang tema ini, tema umum ya. Kita baca dulu temanya, 1, 2, 3. Perempuan agen penggerak pelayanan prima dalam gereja. Itu ada 3 ayat yang dikasih ke saya lihat jadwalnya ya. Ayat yang pertama itu Roma pasal 16 ayat 1 sampai ayat 16. Nah, saya hanya mengajak kita membaca Roma 16 ayat 1 sampai 6 saja. Roma 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita minta bantu bapak-bapak. Halo bapak-bapak. Ya. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Ya. Bapak Ibu. Bapak Ibu ya kan? Bapak Ibu. Kita lihat ini ada kata salam di sini. Kita baca ayat 1-nya bapak-bapak, ayat 2-nya ibu-ibu, ayat 3-nya sebaliknya, terus ayat 6 ayat 6-nya sama-sama. Oke, kita baca ya.
Pertama tadi siapa? Bapak. Nah, silakan bapak-bapak, 1, 2, 3. Supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus dan kepada bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. 5. Sama-sama, salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Nah, sampai situ ya. Kalau kita lihat sampai ayat 16 itu di kitab terakhir pasal Roma pasal 16 ini merupakan asalannya. Nah, Bapak Ibu, mari saya bilang tadi, kita mau melihat tema. Nah, ketika saya lihat tema ini tema yang luar biasa ya. Saya kagum sekali dengan perkawan daerah Satu Sintang dan panitia yang membuat tema ini begitu keren sekali. Keren menurut saya ya. Nah, saking kerennya saya lalu berpikir, ini temanya perempuan, agen penggerak pelayanan prima dalam gereja. Kalau gitu, berarti kita inilah yang mampu menggerakkan. Nah, kalau gitu saya berpikir, apakah bapak-bapak tersinggung nggak dengan tema ini? Bapak-bapak, ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau saya jadi bapak, mungkin agak tersinggung sedikit dengan tema ini. Karena disebut hanya perempuan agen penggerak. Tetapi betul juga kalau menurut saya ya. Kalau bapak-bapak, kalau tidak ada ibu-ibu yang menggerakkannya, bisa tidak bergerak? Hah? Ibu? Boleh ya? Nah, itu kalau kita dikonotasikan itu ya. Nah, tapi maksudnya bukan demikian. Nah, sekarang kita mau lihat perempuan adalah agen penggerak pelayanan prima dalam gereja. Nah, kalau demikian berarti tema ini sungguh-sungguh mengangkat kita sebagai perempuan yang sungguh-sungguh punya potensi. Saya perhatikan pada waktu sejak bergabung, sejak kita percaya Tuhan ya, kita seorang gereja Kerinjil yang saya tahu. Saya lihat kegiatan-kegiatan di gereja-gereja ya, di daerah-daerah, itu kegiatan yang paling padat dan paling meriah itu adalah perkawan atau perkarya. Perkawan, amatkah bapak-bapak? Agak lusuh ini. Benar ya? Saat ini saja saya lihat di media sosial itu, walaupun kita tidak menyaksikan sendiri, nah itu kita lihat di grup wilayah 2, di grup site itu, di mana-mana grup. Oh, orang itu menayangkan ada pekan di sana, ada seminar. Dan seminar perkawan yang saat ini sedang berlangsung, saya lihat ada beberapa daerah ya. Daerah Melayu dulu ada seminar, ada seperti ini ya, Melawi Hilir juga ada di Manipau. Kemudian di daerah Sintang 2 mungkin ya, ada juga banyak kegiatan. Nah, yang mendominasi kegiatan ini adalah kaum perempuan. Kalau udah kereaktif kita lihat perempuan ini luar biasa. Tadi aja kita lihat kesaksian ini, kalau udah perempuan itu udah tampil, seragam mereka tuh. Jadi laki-laki itu agak ngecun kayaknya ya. Jadi itu benar ya. Benar, perempuan adalah agen penggerak pelayanan prima dalam gereja. Itu dari penampilan saja. Saya juga pernah, biasanya saya kan sebagai agen penggerak bapak nih. Nah, biasanya bapak pergi pelayanan, saya ikut. Atau bapak sebagai ketua daerah 2 periode yang lalu. Saya pernah ikut ke gereja itu, kecil atau besar. Ada di gereja yang kecil itu, dia jemaatnya hanya 12 kakak. 12
sampai 13. Berapa kali saya ke situ, saya selalu melihat jemaahnya ada 11 kakak. Lalu saya lihat mereka kan biasanya kalau duduk kan ada di sini laki-laki, sini perempuan. Saya lihat di sebelah laki-laki itu bapak-bapak itu hanya 2-3 orang. Itu pun hanya BPJ, jembelisnya. Lalu sebelah sini itu penuh, semua kursi itu penuh, diisi oleh kaum perempuan. Belum lagi ditambah anak-anak mereka. Penuh. Nah sekarang pertanyaan saya bilang, mana bapak-bapak deh? Memang ibu ini banyak janda kakiannya, aku bilang. Bunda kue, katanya, nyumpah kaki pangan, kata. Nah itulah dia keadaannya. Bapak-bapak itu kurang sembahyang, katanya. Nggak sempat lagi ya, tulang puluh kata. Apa sembahyang dulu? Rupanya banyak gereja seperti itu. Ya, jadi jangan tersinggung ya bapak-bapak ya. Pak calon bupati. Mungkin gitu Pak ya. Pengalaman Bapak kan pasti punya pengalaman banyak sekali dia. Yang paling banyak itu perempuan, benar nggak Pak? Halo Bapak? Ya, salah dulu. Ya. Nah, jadi tema ini sangat menarik. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita yang lebih menarik lagi. Saya melihat di balik tema ini ada 3 fakta. 3 fakta, ini bukan mitos ya. Kalau fakta lawannya mitos. Kalau mitos kan gula-gula kan, ya tidak benar ya. Ada bisa benar ada enggak. Tapi ini fakta, fakta kenyataan yang ada, yang tidak bisa kita sangkal. Nah, apa fakta yang terkandung di balik tema perempuan agen penggerak pelayanan prima dalam gereja? Nah, kita melihat fakta yang pertama. Saya enggak ya? Oh itu. Fakta yang pertama, kalau kita baca tadi, yang sudah kita baca tadi, di situ saudara, situ ada salam dan ucapan terima kasih. Rupanya kalau kita memberikan salam, memberikan penghargaan, ucapan terima kasih seperti saya tadi, dengan mulut saya ucapan terima kasih itu kepada saudara yang telah memberikan penghargaan kepada saya untuk tampil di sini. Nah itu saudara, itu suatu fakta. Secara alkitabiah ya, kita di sini ada salam dan ucapan terima kasih. Ini dari siapa ini? Yaitu dari seorang rasul yang sangat terkenal, Rasul Paulus. Dia mengucapkan salam di sini. Dia sebutkan satu-satu nama orang-orang yang bekerja sama dengan dia. Ya, dia sebutkan baik perempuan maupun laki-laki, dan kebanyakan di sini juga perempuan. Dia mengucapkan salam dan terima kasih kepada orang-orang yang telah bekerja keras dalam pelayanan. Nah, ini alkitabiah Bapak Ibu ya. Jadi tidak heran kalau kita sebagai orang gereja, kita ada ucapan terima kasih, ada saling menghargai kepada rekan-rekan yang telah bekerja sama dalam pelayanan. Di sekecil apapun yang mereka lakukan, sekecil apapun apa yang dilakukan dalam gereja itu, kita memberikan ucapan terima kasih. Nah, seperti Rasul Paulus, dia luar biasa ya. Ini hal yang alkitabiah ya. Kenapa? Karena mereka telah memberikan pelayanan yang terbaik. Jemaat, semua kita terlibat dalam pelayanan, baik itu penerimaan tamu, pastor gereja, bahkan siapa saja ya. Ada jemaat yang mungkin dia punya karunia, dia suka memasak. Jadi dia memasak untuk kegiatan, banyak sekali. Nah, kita sangat menghargai mereka karena mereka telah memberikan pelayanan yang terbaik, itu pelayanan prima ya. Mereka telah memberikan pelayanan terbaik. Jadi saudara kita perhatikan, Rasul Paulus itu pemimpin yang hebat. Dia berterima kasih, bahkan dia menghimbau orang-orang ya supaya membantu mereka yang sudah bekerja dengan paling hebat itu tadi. Coba kita perhatikan dalam pembacaan itu, bahwa Rasul Paulus dia bukan hanya mengucapkan terima kasih dengan kata-kata, dengan salam saja, tapi dia berbuat. Dia menghimbau orang, bantulah. Seperti VB ini tadi, dia melayani di satu jemaat di Tinkrea itu. Nah, dia bilang, bantulah dia kalau ada yang diperlukan. Jadi ini sangat alkitabiah Bapak Ibu ya. Dalam keluarga juga demikian. Apakah dalam keluarga perlu enggak ada salam, ucapan terima kasih? Perlu enggak?
bapak-bapak, ibu-ibu, pernah nggak kasih salam sama suami? Bapak-bapak, bagaimana cara salamnya? Kalau misal pulang rakerwil, udah agak lama sedikit, Pak Sekretaris, Pak Bukari, pada sering keluar kan? Kalau pulang, bagaimana salamnya? Apakah datang? Gitu ya. Pastilah kalau untuk suami istri, gitu ya. Lebih dari salam lagi. Kalau udah lama ketemu ya. Lain. Katanya, kita orang Dayak nih, dosa terlalu norak katanya. Kalau ketemu orang Barat kan, kalau Pak Presiden dari Ibu dulu kan, pertama ketemu tuh langsung peluk, cium, cupika-cupiki. Dikasih enggak? Kami hilang dulu malam lah. Malam hilang kasar. Makanya ada anak yang ditanya waktu bapaknya pulang dari jauh-jauh. Jadi anaknya nih katanya, Bapak besok bapak pulang. Senang sekali anaknya. Lalu mamanya tidak senang. Kenapa mamanya tidak senang kalau bapak udah pulang? Kan udah beberapa minggu pergi. Kau tidak tahu apa-apa katanya. Kalau bapak datang, kalau kau sih enak dapat kue, dapat apa katanya, dapat hadiah. Kalau mama nanti malam, pedih mama. Makanya seperti itu ya, dari sedikit itu ya. Itu dapat salamnya dari suami baru datang. Nah saudara, itu yang alkitabiah ya, dari suami istri. Kita wajar ucapkan terima kasih. Istri udah masak yang baik-baik, ucapkan terima kasih. Walaupun daun ubinya agak kuning-kuning, ucapkan terima kasih. Kasih Mbak Ijang, nyaman daun ubi itu kan. Hijau, nyaman sekali, walaupun hijau pahit-pahit. Terima kasih. Itu ada kemesraan dalam keluarga, amin. Itu yang pertama ya. Kemudian fakta yang kedua, kita perhatikan. Kita mau baca dalam Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat 3. Filipi 4. Ini juga ayat yang dicantumkan di sini. Saya minta bantu ibu-ibu baca Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat 3. 1, 2, 3. Merdu sekali ya suara ibu ya, seperti suara kumbang. Makasih ya ibu-ibu. Itu ya dalam Filipi 4 ayat 2 dan ayat 3 ini sampai ke ayat 3 ini fakta yang kita perhatikan dalam firman Allah ini, ada nasihat dan teguran. Ada nasihat dan teguran di situ. Lihat Rasul Paulus itu dikatakan, katanya Yudia dan Sintike kunasihati supaya apa? Supaya sehati sepikir. Nah, saudaraku, nasihat dan teguran itu sangat alkitabiah. Kalau itu terjadi, ya, di dalam gereja, dalam lembaga, ataupun di dalam pelayanan. Kenapa ada nasihat dan teguran ini? Ini merupakan bukti kita saling mengasihi. Ya. Jadi sangat alkitabiah sekali jika dalam gereja kita saling menasihati, saling menegur. Ada kewajiban saling menegur dan menasihati. Jadi Bapak Ibu, jangan sakit hati jika kita ditegur, amin. Mungkin ada gembalanya yang mungkin agak seperti caranya menegur kita, mungkin menurut kita tidak dapat diterima, tapi itu cara yang Tuhan pakai. Mungkin Tuhan pakai dia untuk menegur kita kalau kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Ya, bersyukur kalau kita masih ditegur. Nah, begitu juga misalnya perkawan. Kalau ketua perkawan daerah
menegur, memberikan nasihat, itu hal yang wajar. Janganlah sampai kita ambil hati. Nah demikian juga sebaliknya, ya, sebagai seorang pemimpin juga dia harus rendah hati juga. Pasti kita punya banyak kesalahan, kelemahan. Sebagai pemimpin, sebagai gembala sidang misalnya, kalau kita dengar jemaat kita kasih masukan kepada kita, masukan yang bagus-bagus dan memberikan kritikan yang baik untuk kemajuan kita, kita harus bisa menerima dan kita harus rendah hati. Kenapa? Karena ini Alkitabiah Bapak Ibu ya. Coba lihat Rasul Paulus menegur teman-teman pelayanan mereka. Dia apa? Tujuannya adalah menegur supaya semuanya untuk kebaikan. Jadi saudaraku, hal yang sangat lumrah jika terjadi perselisihan, kesalahpahaman. Karena apa? Karena kita masih menumpang di dunia ini. Memang dunia ini milik kita? Bukan. Firman Allah katakan dunia ini bukan tanah air kita. Kita ini warga kita aslinya dari mana? Dari surga. Kita ini diam di dalam dunia ini hanya menumpang sementara. Jadi saudaraku, ingat ya, kita ini menumpang sementara. Perhatikan Paulus dalam Filipi 4 ayat 2 sampai 23 tadi, sampai 3. Jadi artinya ketika kita berada dalam dunia ini ada banyak sekali tantangan. Kalau kita kembali ke dalam kitab 1 Petrus, dibilang di sana, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap untuk menelan, ya, orang yang dapat ditelannya. Nah itu berarti gambaran bahwa di dalam dunia ini tidak pernah kita lepas dari tantangan. Amin. Tidak pernah. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Karena apa? Karena di dalam dunia ini roh jahat itu bergentayangan, dan dia ingin merasuk kita, ya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jadi wajar-wajar saja kalau ada perselisihan, ada kesalahpahaman, ya, dalam sebuah persekutuan, dalam lembaga, dalam gereja, ya, dalam keluarga. Coba saya mau minta lagi, angkat tangan keluarga Bapak Ibu yang tidak pernah bertengkar. Bapak-bapak, ya, ibu-ibu, coba maju sini. Kalau ada yang pasangan sini, saya lihat ya banyak bapak-bapak yang mendampingi. Nah, pasangan yang tidak pernah bertengkar, maju sini. Saya kasih uang 20.000. Ada enggak? Enggak ada kan? Nah, jangan kalau sedikit bertengkar, lalu dia kecewa sekali, nyesal mengambil kau. Coba kau dengan cewek itu dulu, mana aku pernah bertengkar. Nah, istri pun juga gitu. Ketika ada pertengkaran lalu kecewa, ujung-ujungnya bercerai. Padahal kalau kita pikir, kita kan berada dalam dunia ini, wajarlah kita saling berselisih paham, ya. Wajar itu ada ketidakcocokan. Dalam gereja juga gitu. Makanya kita jangan harap kalau gereja itu bersih dari itu. Semuanya seperti itu di mana-mana. Nah, ya. Coba lihat Yudia dan Sintike tadi katanya. Mereka dua ini kawan akrab. Tapi ternyata kedapatan di sini bahwa mereka dua itu kayaknya kurang cocok, sering berselisih. Nah, jalan keluarnya Paulus tidak mau membiarkan, dia menegur mereka. Nah, itu hal yang lumrah kalau ada teguran, ada nasihat. Jadi saudara, kembali kepada 1 Petrus pasal 5 ayat 8 tadi, bahwa kita berada di dalam dunia ini penuh dengan segala godaan. Dan kita berada di dunia ini hanya sementara saja. Firman Allah katakan kita hanya berada di dunia ini menumpang antara 70 sampai 80 tahun. Itu pun kalau kita kuat. Dan ada banyak yang orang yang lebih muda dari itu. Nah, jadi kita itu hanya menumpang. Oleh sebab itu kita harus berpikir bahwa wajar kalau ada terjadi perselisihan. Dan makanya harus ada yang menasihati. Nah, tugas gembala sidang, tugas pemimpin gereja, bahkan tugas kita semua untuk saling menasihati. Jadi tidak ada yang salah di situ, ya. Asalkan itu dengan hal-hal yang baik. Nah, itu saudaraku, yang kedua hal fakta yang
yang terungkap di balik tema perempuan agen penggerak pelayanan prima dalam gereja. Nah, sekarang kita mau lihat yang fakta yang ketiga. Saya mau tanya dulu, fakta yang pertama tadi apa yang terungkap di balik tema ini, Bapak-bapak? Apa tadi fakta yang pertama? Mesti lihat ya. Siapa Bapak-bapak? Ibu Bapak kali, jauh-jauh semua. Apa fakta yang pertama tadi? Ada apa? Ada salam dan ucapan terima kasih. Itu wajar ya. Jadi perkawan-perkawan kalau kasih kado tadi itu hal yang wajar, alkitabiah itu. Orang nggak bisa jawab pertanyaan, kasih aja wajar, menghargai. Ya. Yang kedua, fakta yang kedua apa, ibu-ibu? Ada nasihat dan teguran. Jadi kalau kita ditegur, jangan nangis, jangan bisa-bisa merayu. Aku udah tegur ibu gembala, besok aku nggak mau sembahyang lagi. Apa tuh ibu gembala tuh katanya? Coba lihat, aku udah mau pelayanan lagi. Jangan lagi tuh ibu-ibu ya. Ingat kalau ditegur itu hal yang biasa. Emang gue pikirin nih Pak, cuekin aja. Itu maksudnya jangan terlalu ambil hati. Tapi kita harus melayani, tetap melayani. Kayak pertanyaan ibu dari Bapak Baru tadi itu. Kalau orang-orang ngolong-ngolong kita, waktu kita tampil WL di sini, salah-salah lalu katanya ada teman-teman yang menertawakan dia. Bahkan mereka mengolok-olok dia melalui WhatsApp. Lalu dia gimana katanya? Boleh tidak orang-orang itu? Ya dia jawab sendiri ya, mana boleh kan sebenarnya. Tapi aku bilang, ya kalau teman yang suka ngolok itu, ya diblokir aja nomornya kan. Emang gue pikirin gitu. Nggak usah pikir-pikir. Kalau orang suka ngolok kita melalui HP itu, nggak usah kontak sama dia. Setuju kan? Ibu-ibu? Setuju gak ye? Setuju. Gitu ya? Nggak usah banyak-banyak pikir kalau orang suka ngolok kita. Walaupun kita hidup di dunia digital ini kan ya. Nah itu fakta yang kedua tadi apa? Ada nasihat dan teguran. Kemudian yang terakhir nih, nah enak kalau dengan terakhir ya, cepat. Nyaman ibu ya, kata korban. Cepat skip. Yang terakhir, mari kita lihat Amsal 14 ayat 1. Kalau ini ada dari sini kita baca sama-sama lah. Ini fakta dari balik tema ini. 1, 2, 3. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saya menyimpulkan di sini dari ayat ini, Ibu, kenyataan yang ada, fakta yang terungkap di balik tema ini, perempuan agen penggerak ini, bahwa perempuan itu memiliki power, kekuatan. Dia dijuluki dengan sang penguasa. Saya tanda kutip itu, berarti itu bukan Tuhan ya. Jadi dia, perempuan ini adalah sang penguasa, the power of woman. Nah kita perhatikan, bapak-bapak, loyoman bapak, kuat sedikit lah, loyo. Ibu-ibu coba dengar. Ibu, tepuk tangan lah bapak-bapak untuk ibu. Jadi bapak, tepuk tangan. Coba dengar ya, bapak-bapak. Ini fakta ya. Saya mewakili ibu-ibu yang ada di sini. Ada 300 lebih tadi ibu-ibu. Saya mewakili mereka. Saya mau katakan begini. Ibu-ibu, perempuan-perempuan, kami sebagai istri ini, kami sangat tidak suka kalau suami-suami meremehkan ibu-ibu. Betul nggak ibu? Apa yang suka sini diremehkan? Maju sini. Betul. Tuh ada 300 lebih suara di sini. Kalau kita nyoblos itu udah menang kami. Jadi kami itu tidak suka kalau ada bapak-bapak suka meremehkan istrinya. Setiap hari dia datang, nggak ada yang betul, Majang. Kau tuh masak daun ubi kuning,
Nah, mana ada kita senang kalau suami itu sering meremehkan, apalagi sering menyalah-nyalahkan. Tidak ada yang betul. Tidak ada yang betul. Tetapi bapak-bapak, kau ingat, supaya bapak tahu fakta ini ya. Kalau bapak-bapak, para suami yang memperlakukan istrinya seperti itu, ingat, tinggal tunggu tanggal mainnya. Lihat ini, kenyataan dalam ayat ini, wanita itu punya kuasa. Dia adalah sang penguasa. Apa kuasanya? Ada dua kan? Kuasa pertama untuk apa? Dia mampu apa? Perempuan yang bijak, dia bisa berkuasa membangun dan meruntuhkan. Nah, kalau bapak-bapak selalu meremehkan istri, ya, apapun yang dibuat salah, tunggu saja rumah tangga bapak-bapak ibu akan runtuh, akan roboh. Karena dia yang berkuasa merobohkannya. Ya, itu istri ya, dia punya kuasa seperti itu. Kalau dia menggunakan kuasa itu dengan kebodohan dia itu ya. Nah, itu kenyataannya. Kalau kita mau bodoh-bodoh kan bisa aja menentukan rumah tangga kita. Nah bapak-bapak, kalau rumah tangga bapak-bapak udah roboh, udah runtuh, jangan salahkan istri. Amin. Boleh tanya. Kalau udah roboh, keluarganya udah berantakan, udah cerai misalnya, jangan salahkan istri. Biasanya kan gitu. Kalau udah cerai, aku udah cerai deh. Apa sebabnya? Bini ikut udah dengar. Dia selalu menyalahkan. Sebenarnya, coba kita kembali kepada cerita di Alkitab, bukan cerita fakta tentang Adam. Adam dan Hawa di Kejadian pasal 3 itu peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa. Ketika mereka dua jatuh dalam dosa, Tuhan Allah datang panggil. Siapa yang dipanggil? Adam. Adam, di mana kau? Di Nimeh. Ini kau berkelamon. Nah, di mana kau Adam sekarang? Oh Tuhan, aku di sini. Kenapa kau di situ? Aku bersembunyi. Wih, kenapa kau sembunyi? Aku telanjang. Wih, kok sudah lama-lama dan zaman Eden itu baru tahu diri dia telanjang. Memang selama ini dia ada telanjang kan? Lalu kata Tuhan Allah, siapa yang kasih tahu kau bahwa kau telanjang? Apakah ular itu memperdayakan engkau? Lalu Adam, apa yang dilakukan Adam? Tuhan, ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang membuat aku seperti ini. Itu berbeda ya. Berbeda pernyataan Adam ketika Tuhan Allah katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan engkau. Kalau Adam tidur nyenyak, kalau dibangunlah seorang perempuan dari tulang rusuknya, ditempatkan Allah di sisinya. Lalu apa kata Adam? Adam sangat senang sekali karena dia punya teman. Oh, dia bilang inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi dia sangat senang karena ada temannya yang sepadan. Karena selama ini dia hanya teman dengan segala babi, dengan segala sapi. Karena dia lebih dulu kasih nama kan, Tuhan Allah suruh dia kasih nama tentang babi, sapi, segala hewan-hewan. Tapi semuanya tidak cocok sama dia. Mana dia cocok dengan babi? Ada. Makanya dia mau cari penolong yang sepadan. Yang sepadan hanya siapa? Perempuan. Ya, senang dia. Tetapi lihat, ketika badai itu datang, ketika perselisihan itu ada, dia menyalahkan perempuan itu. Bahkan mungkin dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, engkau udah mulai betina tuh, kata. Tuh yang melakukan itu. Menyalahkan Tuhan. Berdalih, kalau kita mau dramatis sedikit cerita ini, perselisihan antara Adam dan Hawa ini. Hawa sih tidak ada kita di situ ya, kalau kita baca di situ. Kalau kita mau saling menyalahkan, Adam, ketika Tuhan Allah, sebenarnya Adam itu ketika istrinya memberikan buah itu kepada Adam,
kasih ke suaminya. Itu tanda apa kalau kita kasih buah pada suaminya? Kumalen, tanda cinta. I love you. Yes, you love me. Makanlah buah ini sayang katanya. Gimana ada? Langsung diambilnya tanpa berpikir panjang. Ada nggak di situ di kitab Kejadian ini pasal 3 itu bilang ada mempertimbangkannya? Ada. Seharusnya dia katakan gini karena dia sendiri sudah langsung dengar larangan itu dari Tuhan, jangan makan buah itu nanti kamu mati. Seharusnya dia bilang pada istrinya, hai sayang, janganlah kita makan buah ini nanti kita mati. Jangan. Itu sebenarnya kan? Ini enggak dikasih langsung aja dimakan. Siapa yang salah? Coba. Bapak, oh salah. Nah, kalau kita mau berdebat, tapi di situ kan tidak ada. Itu artinya bahwa, nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, disitulah Hawa ini mulai menggunakan hak kekuasaannya, hak prerogatifnya, itu dia meruntuhkan keluarga itu, ya kan? Jadi ketika Hawa dia membuka diri terhadap pengaruh-pengaruh iblis, karena dia kan digoda oleh iblis kan, dirayu oleh iblis. Hawa, mau makan buah ini, karena kau akan menjadi seperti Allah. Akhirnya dia membuka dirinya. Nah, jadi ibu-ibu, hai ibu-ibu, ibu-ibu, oh di sana bukan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, ketika kita membuka hidup kita dari pengaruh-pengaruh jahat, ketika kita membuka WA yang buruk-buruk, Facebook, segala itu yang merayu-rayu kita, yang menggoda kita, ketika kita melihat iklan-iklan, lalu kita pesan-pesan online segala macam misalnya. Nah, ketika kita membuka diri kepada pengaruh yang buruk, maka kita berkuasa meruntuhkan rumah tangga diri kita. Amin. Mulai amin. Iya, itu tadi Adam dan Hawa ya. Jadi jangan kira kita ini punya kuasa untuk kita memperbaiki saja, tapi kita meruntuhkan. Nah, oleh sebab itu sebagai perempuan, sebagai agen penggerak ya dalam rumah tangga, kita harus berani untuk menangkal pengaruh-pengaruh itu, meskipun iblis itu mempengaruhi kita, ya. Karena Adam juga dia perlu digerakkan juga. Jangan hanya menyalahkan Adam saja, ya. Karena pertamanya awalnya karena Hawa ini dia membuka diri terhadap godaan-godaan itu. Jadi ketika kita membuka diri terhadap pengaruh-pengaruh dunia ini, kita akan bisa kuasa kita itu meruntuhkan rumah tangga kita. Terjadilah itu kejatuhan manusia itu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kalau keluarga-keluarga mau akur, ya, para istri mau berperan sebagai agen penggerak pelayanan prima dalam gereja dan seluruh aspek kehidupan kita, mari kita menyadari diri, ya, kita ini adalah perempuan. Kita harus menggunakan kuasa untuk membangun, untuk meminta hikmat daripada Tuhan, ya. Jangan kita menggunakan kuasa kita itu untuk meruntuhkan. Nah, jika kita dikuasai oleh kebodohan, itu dalam ayat tadi, dalam Amsal pasal 14 ayat 1 itu, yang B itu, katanya, perempuan yang bodoh, dia apa? Dia meruntuhkan, merobohkan rumah tangga itu, ya. Meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadi pada waktu kita dikuasai kebodohan, ibu-ibu, ya kita bisa meruntuhkan rumah tangga. Oleh sebab itu, ya, itu ibu-ibu ya, biasanya ibu begini. Kalau bapak-bapak udah gini, udah meremehkan dia terus. Kemudian apalagi dia dengar desas-desus, dengar cerita-cerita. Tuh, Bapak Ijang tuh, katanya dia udah dekat-dekat dengan itu ibu janda tuh. Dia dengar desas-desus itu. Apa dia lakukan? Dia kira dia aja yang bisa. Emang dia kira dia yang bisa banyak mantan? Aku ini lebih lagi banyak. Seperti pasir di tepi laut mantanku dulu. Bahkan banyak seperti bintang di langit. Emang dia saja yang punya mantan?
Cobalah katanya. Itu istri yang menggunakan kebodohannya gitu ya. Banyak lagi kira-kira ibu-ibu seperti itu. Banyak. Ibu-ibu? Ye. Tapi bukan ibu ini pelakunya ya. Bukan. Kalau bapak-bapak kita dengar pengaruh-pengaruh bisikan iblis, ada orang menggoda-goda kita, apalagi dia tidak senang lihat kita bahagia kan? Seperti yang saya bilang tadi, ada orang mulai lihat di WA-nya, dia mempengaruhi pikiran kita. Makanya kita harus menggunakan kekuasaan kita dengan hikmat. Jangan kita percaya itu, jangan mudah dipercaya, supaya keluarga kita tidak berantakan. Karena kita adalah agen penggerak pelayanan dalam seluruh aspek hidup kita. Jadi perempuan yang bijak, dia tidak akan menggunakan kebodohannya untuk meruntuhkan rumah tangganya. Tapi perempuan yang bijak, dia akan mendirikan rumahnya, ya, dia membangun rumahnya. Oleh sebab itu, mari kita sebagai ibu-ibu, ibu yang merupakan agen penggerak di seluruh aspek kehidupan kita, mari kita menjadi istri-istri yang bijaksana, yang berhikmat, dan bapak-bapak juga agen penggerak juga dalam kehidupan keluarga. Mari kita bertindak dengan hikmat. Jangan kita menggunakan kebodohan kita pada waktu kita panik, pada waktu kita bertengkar, pada waktu kita berkelahi, pada waktu kita marah. Nah, saya tertarik dengan satu hamba Tuhan perempuan ibu itu ya. Dia bilang kalau pada saat kita marah, kita harus diam. Itu firman Tuhan juga gitu. Jangan pada waktu marah kita membuat keputusan. Biasanya kalau kita udah marah kan, pergi kau, pulang ke rumah kau. Kalau dia marah, tapi dalam lama kemudian dia akan berpikir lagi, misal apa? Kan? Misal aku, lalu dia mau ambil lagi istrinya, Majang, aku boleh jadi kan? Apa? Majang tuh mau nggak? Pasti dia mau kah? Katanya yang mana aku udah diusir, kan gitu. Makanya pada waktu kita marah, jangan kita mengucapkan kata-kata yang apa tuh ya, yang mematahkan sana. Daripada waktu kita marah, lebih baik kita berdiam dulu. Kalau kita udah diam, berarti dia ada marah. Kalau suami itu marah itu diam. Siapa suami sini kalau marah dia diam? Ibu, angkat tangan kalau marah suaminya diam. Ibu ini, luar biasa ya. Tapi hanya bertaut. Kalau marah itu apa biasanya? Kalau dia marah, tuh daun pintu tuh lepas semua kan? Kau tuh katanya, dia nggak nampar kita, tapi dia nampar daun pintu. Lalu sakit tangannya. Nggak dia nampar. Tapi itu kemarahan yang luar biasa ya. Lebih bagus tuh diam, betul itu firman Tuhan bilang ya. Kalau marah diam. Juga ibu-ibu kalau marah diam ibu-ibu ya. Mampu nggak ibu-ibu diam kalau marah? Nggak mampu. Tapi deh hati keluar. Kalau mulutnya nolocos, merutap sepanjang hari. Bikin bapak makin panik dengar merutap tuh. Saya yakin. Ya, merutap itu dikurangi ya ibu-ibu, amin. Dikurangi merutap. Karena merutap itu sangat sakit hati kita dengar. Saya juga walaupun kita seorang perempuan, saya kalau dengar bapak-bapak merutap kan udah merutap. Ngomel-ngomel, mumun-mumun, muka cemungut-cemungut, mukanya cemberut, macam-macam disebutnya. Ini sakit hati kita dengar kan? Belum lagi kalau dia mumun tuh kita tidak dengar. Di belakang kita dia, kita apa sih? Apa yang kurang kok? Kita mau dengar apa yang dikatakannya? Kan? Sakit hati kita. Tidak ada, saya yakin tidak ada keluarga yang suka kalau istrinya atau suaminya bersungut. Tapi lebih baik pada waktu ada masalah diselesaikan baik-baik pada waktu yang tepat, gitu ya. Jangan kita kalau marah meledak-ledak, apalagi ibu-ibu kalau udah marah itu, teriak sampai ke kampung kedengaran. Dia marah dengan suaminya, bawa kayu, dia melasah anaknya. Dia melasah anaknya nggak salah pun dipukul. Padahal bukan dengan anaknya dia, ada saking dia marah sama suaminya. Nah, itu mana bisa membangun keluarga? Itu bukan agen penggerak pelayanan yang terbaik, tapi agen penggerak pelayanan yang buruk.
ya, membuat keluarga berantakan. Oke, ibu-ibu. Jadi ada 3 tadi ya simpulannya. Ada 3 fakta yang tidak dapat disangkal dari ketiga halaman ayat tadi. Yang pertama, harus ada salam dan ucapan terima kasih, baik di mana-mana saja. Kedua, ada nasihat dan teguran wajar ya. Yang ketiga, apa yang ketiga? Begitulah kira-kira. Perempuan adalah sang penguasa. Jadi datang-datang ke rumah besok, jangan bilang, kita tuh ada kuasa lupa katanya. Bilang sahabat, pejam. Maksud itu. Tapi tadi dia dengar penjelasannya. Mentang-mentang kita tuh orang penguasa, lalu semua dikuasai semua. Sini semuanya. Nggak boleh gitu ya. Tapi ada penjelasan tadi kan, itu maksudnya. Oke, terima kasih. Sampai sini firman yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Biarlah Tuhan yang memberkati kita. Dan berdoa langsung akhir ya. Saya minta kesediaan dari Ibu Ketua Komisi